si Fitri ini sudah membuat karakter bahwa dia ini adalah orang yang strong gitu ya. Jadi nggak bakal bisa ditumbangkan oleh siapapun. Seorang Nikita Mirzani aja sampai sungkem loh sama Fitri ya. Kakak, apa kabar gitu kan ya. Lebaran aja dia sampai sujud loh. Guys ya, kalau sungkem mah oke lah ya, lebih tua gitu ya. Ini kalau misalnya lebaran sujud loh di kakinya Fitri loh. Ya. Fitri aja belum tentu bisa sujud ke ibu kandungnya. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya si Nikita sampai menyerahkan menyerahkan anak-anaknya biar diadopsi sama Fitri segala macam, karena dia pikir ini adalah sosok kakak atau orang tua yang bisa dipercaya, ya kan? Dan semua netizen selama 4 tahun 5 tahun ini melihat itu semua. Nikita Mirzani lagi ada masalah kasus sama Kak Dipo, sama Sajat Ukra. Itu yang dia yang memanasi. Ya, ini gua harus kasih tahu garis besarnya dulu ya. Sebenarnya guys ya, kalau misalnya kalian tahu Nikita itu sama Kak Sajat Ukra itu masih berkomunikasi ya. Dan mereka Kak Sajat Ukra masih membayar. Itu buktinya ada. Tapi karena Fitri dia bilang, "Jangan Nik, jangan kau jangan lu iakan, transferan segitu 1 miliar, nggak ada apa-apanya, lu peres Nik." Jadi bisikan setan, ngerti gak sih? Jadi dia emang dari awalnya tuh dia mau memecahkan Kak Sajat Ukra sama anaknya si Aska ya. Jadi waktu dia ketemu itu, "Nik, jangan mau cuma 1 M. Lu peres. Ya namanya bapak gitu ya, pengen ketemu anak diperes-peres gitu sama si Fitri. Ya mana mau ya." Padahal Nikita itu loh kontek-kontekan lah. Jelek gimana apapun, Aska itu punya papa ya, Sajat Ukra. Cuman diobrak-abrik nih sama Fitri ini ya, biar kalian tahu ya. Bukti transferannya segala macam dari gua 1 miliar lebih guys ya. Jadi kalau misalnya Nikita ngomong gini gitu-gitu ya karena Fitri bilang, "Udah Nik, 1 M kan lumayan lah ya kan, lumayan tahu ya kan. Tapi jangan bilang dia transfer. Bilang aja aku ibu yang tangguh biar nanti endorsean kamu naik. Orang iba sama kamu segala macam itu ya." Itu dia udah mengikut campur masalah keluarga. Dia kan bilang, "Aku tidak mau mencampuri keluarga." Gitu kan. Kalau Fitri ngomongnya gitu kan. Itu tentang si Aska sama bapaknya Sajat Ukra ya kan. Yang terakhir Arkana. Waktu dia lagi hamil kan, Nikita lagi berantem-berantemnya sama Dipo kan. Nah itu dia juga datang nih, ya kan. "Dipo, gue samperin ya." Itu Fitri ya yang ngomongnya. "Nikita mau lahiran kau udah malah dugem-dugem ya." Tahu nggak yang ngebooking table siapa? Yang booking ani-aninya siapa ya kan? Ayo, Jadi kalau misalnya dia orang yang baik ya guys, pasti dia bisa menengahi ya permasalahan Dipo sama NM ya kan segala macam. Dia menjadi pahlawan, tapi pahlawan yang membakar-bakari gitu loh ya. Tuh Nik, lihat tuh si Dipo lagi gitu. Harusnya dijemput dong ya. Ya kan dijemput. Dipo. Enjong ada suara, ada telepon masuk. Coba itu dulu. Mas bisa nyambung nggak? Tadi ada telepon masuk. Suara gue ada nggak? Bibir gue oke, on point. Pakai dulu lip balm. Suara aman? Ada. Off dulu kamu. Ada. Nggak, cuman tadi ngecek dulu. Suaranya ada nggak? Ntar gue ngomong nggak ada suara. Kayak goblok gue ya kan. Oke. Jadi si Fitri ini emang niatnya dia cuman solo untuk mengatur semua kehidupan kita, dari percintaan, dari karir, dari keuangan, dari rumah yang dia tinggal pun ya bakal diatur sama siapa anak. Wait, thank you.
bayar itu, bayar duit. Thank you, thank you. Ibu kos dapat duit nggak tuh? Ya kan? Ibu kos dapat duit nggak tuh? Ya. Sampai di mana anjir? Oh, Fitri mengatur semua kehidupan Nikita Mirzani, ya kan? Jadi waktu masalah Dipo ya, sebenarnya Dipo itu masih apa? Masih sayang sama Nikita, cuman waktu Nikita curhat sama Fitri gitu, Kak Dipo ini masih nah, namanya cowok-cowok naik motor ya kan, geng-geng nggak bisa diatur. Jadi kita kalau misalnya punya pacar itu kita lihat dulu sebelum kita pacaran orangnya gimana. Tiba-tiba kita punya pacar nggak bisa kita atur ya kan. Iya Nik, udah nggak apa-apa. Ini anak nanti aku yang lindungi, nanti kakak yang adopsi ya. Nanti kita udah kamu nggak usah fokus sama apa sama si Dipo. Udah ada kakak, tenang ya, nggak usah khawatir. Kalau duit segala macam nanti kakak yang nanggung ya kan. Kamu nggak usah khawatir. Pasti ini ya nanti kita berantemin aja. Jadi kita menjual kesedihan ya, menjual kesedihan, menjual kesedihan. Begini. Nanti pasti netizen pada support kamu nih, tenang ya, ada kakak teranjang ya, teranjing ya, ada kakak, ada Kak Fitri, tenang berantem lah ya kan, Dipo sama Nikita Mirzani. Guys, sebelum ada Fitri ya, sebelum ada Fitri Nikita biasa-biasa aja ya kan, makin heboh, makin enjong gara-gara Fitri yang membakar-bakar sebagai temen ya. Kalau misalnya kita lihat teman kita lagi sedih ya, lagi apa, shock, lagi stres, kita bukannya bikin situasi calm ya, jangan dibakar-bakar. Kalau Fitri, oh enggak, ada api, dikasih bensin ya. Kalau bensinnya itu bensinnya kurang, diangin-angin, ditiup-tiup ya. Kenapa nih kita Mirzani bisa sampai nurut gitu sama Fitri? Satu, itu karakternya dia sudah terimage bahwa dia wanita entrepreneur. Yang kedua, dia didukunin ya. Jadi Nikita, lu mandi deh ya, lu mandi kek, lu apa kek, lu jangan sampai bersentuhan lagi sama Fitri. Orang yang sudah bersentuhan ya sama Fitri itu sudah nempel ya, nempel gitu. Jadi sebenarnya ini gue juga nggak bisa bilang Nikita korban karena dia melakukan juga. Cuman gue harus memberikan info kenapa sih bisa sampai sericu ini. Kan orang mikirnya Nikita huru hara barbar. Ya, Nikita huru hara barbar is okay gitu, karena dia sebagai artis, punya program sama Uya Kuya ya kan, yang heboh gitu ya kan, pagi-pagi happy ya kan. It's okay, itu cuma settingan kadang-kadang guys, kebanyakan ya yang di infotainment, yang di TV itu kebanyakan settingan, tapi this is real life. Ini dampak nyatanya bener-bener Nikita Mirzani dan anak-anaknya. Kalau misalnya di TV kan cut episode, besok ganti lagi artis ya kan, nggak bersanjung gitu kan. Kalau Nikita sama Fitri itu bersanjung sampai 4 tahun 5 tahun ya guys ya. Jadi 5 miliar ini nggak satu hari ini Fitri dapat 5 miliar gitu, enggak gitu loh. Jadi kan beriming-iming, Nikita, lu kan udah sekarang jadi janda nih ya kan, nggak punya pacar ya kan, anak-anak lu kan perlu asupan ya kan. Ya udah nih, Kafit punya bisnis ya kan, Jojo pajama ya kan, terus aku punya salon loh, nanti kamu jadi itu ya, brand ambasadornya ya kan, gitu loh. Aku juga punya perumahan loh, kamu belilah satu, nanti nyicil-nyicil bisa. Yang penting orang tahu gitu, pengen punya rumah di Naira Residen, nanti bisa jadi tetangganya Nikita Mirzani gitu. Jadi dia bikin konsep-konsep supaya si Nikita Mirzani percaya gitu, nggak ada laki pun gue bisa, which is good ya. Sekarang kalian bisa lihat ya, dia independent woman gitu loh ya. Ada laki nggak ada laki ya tetap dia
can make her own money. That's good. Goodnya, jadi dia independen. Tapi nggak bagusnya itu adalah sejelek apapun dia ngeberantemin apa lakinya, ngerti nggak sih? Ayahnya dari anak-anak itu, ngerti nggak? Karena apa? Dibakali sama si Fitri. Jadi ada yang ditumbalkan, ya, ada yang ditumbalkan dari permasalahan ini. Yang jadi korban kan anak-anaknya, ya kan? Ya, ini gara-gara Fitri nih. Jadi kalau misalnya kalau orang mikir, oh Nikita itu barbas macam, nggak mungkin Nikita awal berantem sama laki itu. Laki-laki itu nggak bakal betah kalau misalnya sampai ngewong, sampai sampai mau balik lagi segala macam. Laki-laki itu pada dasarnya sayang dan cinta. Cuman dari situasi mungkin nggak nyaman, mungkin ada altercation, ada berantem-berantemnya. Namanya hubungan pasti nggak up and down gitu, nggak semuanya lancar ya kan. Fitri sama Cencen aja diseret-seret, ditabok-tabok. Cencen aja udah mau punya ani-ani, cuman ketangkep sama Fitri ya kan. Jangan terlalu itu deh, jangan terlalu miss perfect deh Fitri. Kalau misalnya gue bongkar, orang pada hah, ya kan, hah, ya, pada kaget. Jadi banyak ini kita. Jadi kedua suaminya ini yang yang membakar hubungan anak dan ayahnya itu adalah Fitri. Gak mungkin nih kita take back, ngerti gak sih? Karena ya egonya nih kita juga tinggi gitu kan ya. Oh I don't need it gitu ya. Karena Fitri bilang, udah nih kita sendiri aja. Tenang, ada gue kakak lu. Gue gak mungkin ngenyelakain lu. Gue gak mungkin ngerugiin lu ya kan. Tenang, lu dan gue kita untouchable ya kan. Terus berantem. Nah, habis itu dia nyuruh si Nikita, udah mulai nyuruh Nikita nih, Nik, gue sedih deh, harta gue. Kenapa kak? Itu si Cencen istri pertamanya minta duit segala macem, tolongin gue lah Nik. Oh, si Cici itu ya yang di Bali. Iya, dia minta villanya, minta lukisannya, minta mobilnya. Oh,